Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan praktikum online dengan topik adalah teknik disinfeksi dan fumigasi. Ya, ini sebetulnya adalah suatu rangkaian dari eh, minggu lalu, ya, dari minggu lalu. Ya. Sebelum kita lihat di video YouTube, kita lihat dulu PPT akan saya sampaikan sebentar, kemudian seperti biasa akan kita lihat video-video dari YouTube. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin kepada pemilik video di YouTube yang video Anda saya gunakan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami untuk digunakan praktikum online. Ya, besar harapan kami kepada Anda yang punya video di YouTube atas keikhlasannya. Video Anda saya gunakan, saya bukan untuk tujuan komersial ya, tapi pada ini adalah untuk memberi pembelajaran, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi otomatis saudara juga memberikan suatu ilmu yang bermanfaat dan nanti akan dianggap sebagai suatu ibadah yang tetap mengalir sepanjang masa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan anak-anakku tentang teknik desinfeksi dan fumigasi. Ya. Jadi ini sih sekali lagi ini adalah sebetulnya suatu rangkaian kelanjutan dari minggu lalu tentang sanitasi dan biosecurity. Ya. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi adalah suatu kegiatan untuk mematikan atau menghentikan pertumbuhan hama penyakit patogen pada bermacam-macam permukaan, baik itu benda hidup dan ataupun benda mati. Ya. Kemudian yang digunakan untuk mendesinfeksi ini atau bahan yang digunakan ini adalah namanya disinfektan. Ya. Disinfektan itu adalah bahannya yang digunakan untuk desinfeksi. Kemudian inilah teknik-teknik untuk melakukan disinfeksi. Yang pertama misalnya disemprotkan, ya. Ini yang mungkin paling umum, ya paling umum digunakan. Kemudian ditaburkan. Kalau ditaburkan tentu adalah bentuknya serbuk, ya, atau bubuk. Kemudian ada teknik dipping. Ya, dipping ini dicelup. Biasanya dipping itu yang umum juga suatu rangkaian digabung dengan kayak spray gitu ya, kayak semprot gitu ya. Kemudian dikombinasi dengan dipping, ya, seperti itu. Biasanya kombinasi. Ya. Kemudian bisa juga dengan model seperti kayak asap atau gas yang dihasilkan, ya. Jadi ini adalah teknik untuk melakukan desinfeksi. Kemudian berikutnya adalah tentang fumigasi. Fumigasi itu sebetulnya adalah juga bagian dari disinfeksi ya, karena dia kan juga suatu proses seperti itu ya. Cuma ini umumnya adalah dalam bentuk spesifiknya adalah gas ya, atau asap atau uap ya. Jadi sebetulnya pengertian umum dari fumigasi dari bahasa Inggris yang sudah berarti asap ya, fum ini adalah sebuah metode pengendalian hama menggunakan pestisida. Ini sebenarnya artinya sesungguhnya seperti itu. Kemudian dalam proses ini sebuah area akan besar menyeluruh dipenuhi oleh gas atau asap yang tentunya akan membunuh semua hama yang ada di dalamnya. Namun dalam konteks dunia peternakan yang umum, ya kalau dunia peternakan biasanya pengertiannya adalah fumigasi itulah metode untuk pengendalian hama penyakit dengan menggunakan gas formaldehid. Jadi bagaimana teknik untuk katakanlah mensterilisasi kandang tetapi dengan memanfaatkan gas formaldehid. Ini biasanya adalah yang fumigasi. Fumigasi ini yang umum juga ini biasanya ya menggunakan formalin cair dan kalium permanganat atau PK atau KMNO4 ya. Itu yang paling umum atau sering dijumpai.
Jadi formalin dibentuk cair, kemudian nanti direaksikan dengan PK atau kalium permanganat atau KMNO4 yang biasanya formalinnya itu 2 kalinya dosisnya, dan formalinnya digunakan biasanya juga adalah 37-40%, tapi banyak 37% kalau di lapangan ya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana teknik fumigasi dengan dosisnya. Ini per volume 2,83 meter kubik atau hampir 3 meter kubik ya volume. Ini kebutuhannya adalah PK-nya 20 gram dan formalin adalah 40 mili atau cc. Ini tentunya fumigasi itu biasanya digunakan bila terjadi outbreak atau kasus kejadian penyakit, terutama yang penyakit yang banyak menimbulkan kematian kalau seperti itu. Nah, itu biasanya sangat diwajibkan adalah dilakukan teknik fumigasi di kandangnya. Jadi tentunya pada saat istirahat kandang, pada saat sudah tidak ada ternaknya, sudah bisa melakukan teknik fumigasi ya. Karena untuk membantu menekan penyebaran penyakit yang lebih luas ya. Ini lebih efektif ya. Tanda petik seperti itu. Contoh misalnya penghitungannya, kalau saudara mungkin diketahui adalah per 2,83 meter kubik atau hampir 3 meter kubik ya. Itu saudara bisa menghitung contoh misalnya seperti ini. Misalnya panjang kandang ya, panjangnya kandang itu misalnya 80 meter, kemudian lebarnya adalah 8 meter dan tinggi kandangnya adalah 2 meter. Sehingga saudara bisa menghitung berapa kebutuhan masing-masing PK atau KMNO4 dan juga formalin tentunya. Ya, dari volume ini berarti panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi kandang dibagi dosisnya ya 2,83 meter kubik ya. Ini ketemunya adalah 452 meter kubik. Kemudian kalau diteruskan ya, PK-nya otomatis kalau diketahui dari volume ruangan 452 meter kubik ya, berarti 452 kali 20 gram ya, ketemunya adalah 9.040 gram atau dibulatkan 9 kilo ya. PK itu kalau permanganat itu adalah bubuk yang warnanya hitam kayak pasir gitu ya, tapi tentunya adalah beracun ya. Kemudian formalin ya, formalin ini 2 kalinya dari PK atau kalium permanganat. Kemudian bila formalinnya adalah bentuknya serbuk atau bubuk, maka cukup dipanaskan ya di atas tungku bara api. Jadi kalau saudara menggunakan formalin bentuk bubuk, berarti saudara tidak usah bentuk formalin yang bentuk cair ya, kembali ya maaf. Jadi kalau saudara menggunakan formalin bentuk serbuk atau bubuk ya, saudara langsung gunakan di atas tungku bara api ya. Jadi di dalam tengah kandang saudara taruh katakanlah formalin bentuk bubuk atau serbuk tadi, kemudian di bawahnya saudara beri bara api ya. Sehingga otomatis nanti akan terjadi reaksi formalin bubuk atau serbuknya akan menguap ya, seperti itu. Tetapi memang reaksinya tidak sedahsyat atau sehebat kalau saudara menggunakan yang bentuk cair yang direaksikan dengan kalium permanganat atau PK ini. Jadi ini reaksinya paling cepat ya, ini penggunaan formalin cair dengan KMNO4 ini. Nanti di video akan kita lihat bersama pengganti dari PK ya, karena memang PK itu pertama alasannya mahal ya, cenderung mahal, kemudian juga risiko racunnya juga tinggi, dan terakhir ini akhir-akhir ini juga cenderung lebih sulit. Karena apa sulit ya? Karena memang bisa disalahgunakan untuk oknum tertentu yang bisa membuat suatu keonaran ya. Bisa anggap aja bom gitu aja ya. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk membuat ya. Saya berarti tidaklah teroris ya, tidak boleh ya. Makanya agak susah untuk dicari. Baik, itu adalah untuk tekniknya ya.
kita masuk ke video masing-masing ya. Pertama akan kita lihat bersama. Ini adalah teknik disinfeksi. Ini kebetulan saya ambil dari video YouTube tentang disinfeksi di karantina. Jadi di pelabuhan biasanya seperti ini. Jadi di keluar pintu masuk ya. Ini kendaraan yang memuat hewan atau ternak ya, dalam contoh ini adalah ayam ya. Otomatis harus melewati suatu lorong, sama seperti saudara kalau mungkin saat ini pernah ke FKH ya, ataupun mungkin di tempat lain ya, walaupun tidak ke FKH saat ini, saudara bisa katakanlah seperti bilik kesehatan, tapi tentunya ukurannya lebih kecil karena untuk fasilitas manusia lewat. Kalau ini lebih besar karena untuk truk atau kendaraan yang lewat ya. Baik, kita lihat bersama saja. Jadi kalau sudah perhatikan, ini masuk dalam lorong yang besar, kemudian berhenti truknya ya, nanti akan disemprot ya, seperti itu. Jadi otomatisnya ya, sensornya akan langsung mendetak mekanismenya ya, supaya nanti itu langsung menyala. Jadi otomatis langsung menyala, airnya langsung keluar ya, dalam bentuk spray ya, dalam bentuk kayak butiran air yang kecil ya, seperti itu. Kemudian yang bawah, mungkin ini kebetulan kayaknya habis berapa, bawah itu biasanya ya kolam dari cairan disinfektan ini untuk kendaraan yang masuk terutama ya, ataupun bisa mau melewati ini kalau di karantina dia mau melewati satu daerah masuk ke daerah lain ya, seperti itu ya. Ini adalah contoh truk yang mau masuk di apa itu, di lorong rapi ya. Saya lihat dia masuk lorong, berhenti, nanti akan sensor otomatisnya akan membaca dan otomatis menyala, mengeluarkan cairan butiran kecil. Kita perhatikan ya, itu kan langsung keluar airnya ya, seperti itu. Ada seperti kalau kita di bilik kesehatan juga mirip seperti ini, tapi tentunya volumenya tidak sebesar kayak ini ya. Kalau ini kan memang tujuannya untuk kendaraan ya, tapi kalau saudara mungkin di bilik kesehatan biasanya ya tidak begitu besar bayarnya. Jadi dia mensterilkan truk yang mau lewat ini ya. Jadi katakanlah dari suatu daerah akan masuk ke daerah lain melewati fasilitas karantina ya, karantina luar dan lain-lain. Seperti ini ya. Jadi seperti truk ini yang membuat ternak, kemudian dilakukan sterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan berbentuk cair ya. Jadi ini. Oke, gitu aja ya anak-anakku untuk contoh ini menggunakan mobil atau kendaraan yang kena spray atau butiran air yang kecil. Kemudian berikutnya akan kita lihat, ini namanya adalah Forsen Fumigan, tapi di sini saya tidak berpromosi suatu produk ya, yang dari suatu perusahaan yang punya produk ini. Namanya Forsen Fumigan. Ini sebagai pengganti PK atau permanganat kali ya, untuk fumigasi kandang. Tapi nanti akan saudara lihat di video hasilnya bagaimana antara penggantinya PK dengan penggunaan PK yang sesungguhnya yang kemudian direaksikan dengan formalin.
Saudara mungkin akan paham nanti, tapi saya singgung sedikit bahwasanya tentunya yang menggunakan PK hasilnya kemungkinan besar akan lebih bagus ya, karena memang pertama reaksinya juga cepat, yang kedua itu asap atau uapnya atau gasnya itu besar ya, putih besar dan cepat ya, seperti itu, sehingga cepat memenuhi ruangan. Beda kalau dengan forsen fumigan ini cenderung dia memang dari si pembuat pabriknya, si yang punya lisensi ini katanya lebih aman ya, lebih aman. Tapi dari segi kecepatan dibandingkan PK dan juga mungkin kekuatan untuk membunuh, katakanlah seperti itu, karena bentuk asap atau gasnya itu cenderung lebih kuat menggunakan PK. Saudara nanti akan lihat sendiri bagaimana reaksinya secepat apa ya. Baik, kita lihat forsen fumigan dulu. Jadi orang ini menimbang formalin cair, kemudian inilah juga mengukur atau menimbang forsen fumigan ya, forsen fumigan ini. Terus lalu saudara wadahnya direkomendasikan 10 kalinya kapasitasnya, karena memang nanti bentuknya akan mendidih ya, perhatikan ya, dalam waktu beberapa detik kemudian dia kayak seperti mendidih nanti untuk menghasilkan gas atau asap atau uap. Tapi asap atau gasnya tidak sedahsyat saudara kalau menggunakan PK. PK langsung cepat sekali reaksinya dan kelihatan sekali asap atau uapnya. Seperti mendidih ya, bisa tadi mendidih, dia otomatis kalau wadahnya terlalu kecil ya tumpah nanti, tumpah. Nah, sebenarnya 10 kali lipat dari formula formalin dengan kombinasi forsen fumigan. Kita percepat saja. Jadi kalau kandang siap untuk fumigasi, tentunya adalah tirainya semuanya harus ditutup rapat ya. Jadi saudara untuk melakukan fumigasi ini keberhasilannya salah satunya yang utama adalah kandang harus dalam kondisi tertutup ya. Dan tentunya ini mereaksikan apalagi cepat dan mungkin formalinnya begitu kuat baunya ya. Ya sebaiknya jangan digunakan pada saat ada ayam, menggunakan yang langsung ini ya, seperti itu. Kemudian inilah contoh timbangan ya, jadi menimbang dulu dari bahan-bahan yang ingin digunakan, jadi forsen fumigan dan nantinya juga formalin ya. Dan tentunya saudara paham ya berapa dosisnya, berapa kalinya, katakanlah berapa kali banyak dibandingkan dengan yang tadi ya. Saudara perhatikan ini dari perusahaan ini yang punya forsen fumigan ya, mungkin marketingnya. Jadi dia menuangkan dulu sama seperti menuangkan anggap kalium permanganat atau PK, cuma kalium permanganat warnanya hitam, ini warnanya putih ya. Forsen fumigan warnanya adalah putih, kalau yang PK warnanya hitam dan reaksinya cepat untuk PK. Sekarang adalah proses penuangan formalin. Jadi formalin yang kita pakai adalah formalin dengan konsentrasi 37 sampai 38%. Ya. Kemudian dituang ke dalam ember. Ke dalam ember. Hanya 4 liter. 4 liter.
sudah lihat ya. Oke. Jadi biasanya di lapangan formalinnya yang banyak dijumpai adalah 37%, walaupun teori disebutkan 40% seperti minggu lalu. Tapi yang paling banyak di lapangan ketemu adalah 37% formalinnya. Ya. Jadi dia mengukur formalin ya dan PK ataupun di sini forsen pemikan maksud saya ya, ganti dari PK. Saudara akan lihat nanti reaksinya bagaimana. Tadi sudah ya dalam skala kecil di lab, ini di kandang dan jumlah besar tentunya. Ya, sudah perhatikan sama seperti di penggunaan PK ya, nantinya sama. Ini seperti ini, yang dituang adalah formalinnya, yang diam adalah forsen pemikan atau PK-nya. Ya. Seperti ini. Sudah perhatikan asap atau uapnya, gasnya ya, kelihatan ya. Tetapi memang nanti tidak sedahsyat kalau menggunakan PK ya. Saudara akan lihat sendiri bagaimana dahsyatnya PK dengan formalin langsung spontan ya. Jadi dituang langsung reaksinya langsung. Kalau ini kan masih nunggu 5 detikan sekitar itu ya. Itu ya anak-anakku semuanya, saudara bisa menggunakan mana yang paling mudah didapat ya. Ya saudara bisa menggunakan ini, tapi memang sekali lagi reaksinya tidak secepat menggunakan PK dan kemungkinan besar dugaan saya adalah hasilnya juga tidak sedahsyat kalau menggunakan PK, karena memang dari asap atau uap yang dihasilkan tidak sebegitu pekat atau kuat ya. Warnanya ya dibandingkan dengan yang forsen pemikan tadi ya. Kita lihat bersama bagaimana pekerja atau anak kandang ini di perusahaan ini ya, ini kita lihat bersama nanti ya, banyak sekali rangkaiannya saking luasnya kandang ya. Kita akan lihat bersama. Ini banyak secara umum adalah karena anak kandang bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi sudah perhatikan dia ini adalah bagaimana dia menuang formalin. Yang bergerak adalah formalin bukan PK-nya ya. Jadi PK-nya dituang dulu, kemudian orang ini menuang formalinnya. Jadi yang bergerak adalah formalinnya. Akan kembali saja meledak dan terjadi kebakaran. Jadi saya tidak rekomendasikan dan tidak perlu saudara coba karena itu sudah dilakukan riset seperti itu disampaikan, perhatikan ini adalah reaksinya ya, saudara perhatikan dibandingkan dengan forsen pemikan tadi. Ini reaksinya langsung cepat sekali, langsung dituang langsung keluar asap atau gas uapnya. Jadi begini ya, jadi orangnya langsung sudah lari, temennya yang dekat pintu dia agak belakangan, kemudian ini menuang, kemudian dia lari. Jadi teman yang sebelah, jadi nggak mungkin temennya yang paling dalam bersamaan dinyalakan ya, kasihan yang temennya yang di dalam itu satu gas terkomunikasi sendiri ya. Ini contohnya, jadi sudah perhatikan reaksinya seperti kayak kebakaran ya, jadi asapnya begitu cepat dan pekat, beda sekali dibandingkan dengan yang penggantinya tadi yang warnanya putih, ini warnanya hitam. Sudah dituang, langsung reaksinya langsung muncul ya. Kemudian orangnya lari. Ayo mundur. Terus. Alam. Tenang. Di seperti ini dituang pelan formalinnya, kemudian setelah itu setelah habis warnanya gelap atau pekat dibandingkan dengan atau juga seperti ini kayak bunyinya nggak baca seperti itu besar ya, pekat asapnya. Terus kalau sudah perhatikan ini kesannya kok terang, ini saya yakin tirainya kemungkinan tirai yang
terang ya, artinya yang tembus ya. Karena memang sebenarnya sekali lagi adalah kandang harus tertutup, dan harus perhatikan ini apa itu sekam atau alas kandangnya itu sudah disiapkan dulu. Sampai setelah sterilisasi seperti ini, sekam atau liternya kandangnya baru ya dihindari. Batu kundi ya, batu kundi. Langsung ya reaksinya cepat sekali. Kalau tidak boleh yang dituang adalah PKL yang melakukan seperti itu tidak Bener ya. Semua bener. kandangnya sudah pasti jelas. Batu mau dia. Pas batu kurang jadi. Iya, lari langsung lari semuanya. Ini di ujung kandang tadi sudah semuanya secara rangkaian, karena satu luasnya kandang berarti harus gunakan beberapa fumigasi sekaligus. Ini sudah di bagian luar dari dalam kandang ya. Ini misalnya diberapakan, sebenarnya bisa saja lakukan seperti ini ya. Misalnya di bagian berapakan seperti saudara perhatikan bisa di steril sekali, silakan. Lebih bagus seperti itu ya, di steril. Langsung lari orangnya, langsung lari. Kemudian ini bagian paling luar ya, tadi setelah di bagian setelah kandang, bagian luarnya mungkin misalnya gudang, dan terakhir adalah di luar ditutup. Jadi kandang ditutup segera ya. Tujuannya adalah untuk segera terjadinya fumigasi supaya apa itu efektif ya, maksud saya efektif supaya uap atau gasnya tidak cepat terbuang atau hilang karena kena angin ya. Kalau terbuka tirainya otomatis kan tidak efektif ya, karena belum sampai menjangkau seluruh bagian kandang, katakanlah tertiup oleh angin. Jadi sebaiknya sekali lagi kandang harus tertutup, dan tentunya adalah catatan kedua adalah tidak ada ternak atau hewan di dalam kandang pada saat fumigasi. Itu anak-anakku semuanya teknik desinfeksi dan fumigasi pada pagi ini. Kita lanjut praktikum lagi minggu depan dengan topik tentunya berbeda. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para pemilik YouTube yang videonya saya ambil. Sekali lagi saya tidak mengkomersialkan YouTube Anda, tetapi saya intinya atau prinsipnya ingin memberikan pembelajaran secara online untuk praktikum anak-anakku semuanya, sehingga otomatis apa yang saya lakukan dan Anda lakukan pemilik video YouTube adalah sebagai suatu olahan ibadah untuk kita semuanya, karena memberi pembelajaran ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Oke anak-anakku semuanya, sekali lagi saya ucapkan sampai ketemu minggu depan, dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.